Haleluya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini kebenaran firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada kita semua, saya memberikan sebuah tema, yaitu meresponi panggilan Tuhan. Meresponi panggilan Tuhan. Bagaimana respon kita ketika Tuhan panggil hidupmu untuk datang melayani Tuhan, untuk datang mendekatkan dirimu kepada Tuhan, dan bagaimana respon kita ketika Tuhan tarik saudara untuk keluar dari kehidupan yang lama menuju kepada kehidupan yang baru, meninggalkan segala dosamu dan memulai untuk hidup yang benar. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita melihat bagaimana respon Abraham ketika Tuhan memanggil dia. Kalau saudara perhatikan di ayat yang pertama, di situ Abraham berkata kepada Tuhan ketika Tuhan berfirman kepadanya. Tuhan berkata, Abraham. Lalu Abraham berkata, ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau saudara pelajari di dalam terjemahan bahasa Ibrani, kata ini adalah arti di dalam bahasa Ibrani, kata ini dikenal dengan sebutan hineni. Ya. Jadi ya Tuhan arti dalam bahasa Ibrani-nya adalah hineni. Angel udah belajar bahasa Ibrani, dia pakarnya itu. Jadi hineni atau bahasa lainnya adalah behold me, atau bahasa lainnya adalah here I am. Ini aku Tuhan. Saudara, kata hineni atau ya Tuhan ini merupakan responnya Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham, dia menjawab dengan kata ya Tuhan, ini aku Tuhan. Kata ini sebetulnya di dalam bahasa Ibrani ada dua terjemahan. Yang pertama tadi saya katakan ada hineni. Yang kedua ada kata lain, yaitu poani. Dua terjemahan tetapi mempunyai dua pengertian yang berbeda. Kalau yang poani itu adalah kata yang meresponi tetapi tidak dari dalam hatinya. Seperti dipanggil Erasmus, ya, tapi nggak dari dalam hatinya, nggak langsung cepat datang gitu kan. Erasmus kesini, ya, tapi dia nggak langsung dikerjakan. Erasmus ambil ini gitu kan, kerjakan ini, ya, tapi tidak langsung dikerjakan. Sama seperti ketika seorang guru mengabsen anaknya dan dia tanya, misalkan Barnabas hadir Miss, cuma sekedar itu, cuma sekedar menjawab saja, tetapi tidak dari dalam hatinya. Nah, ini yang banyak terjadi ketika seorang sedang dipanggil untuk melayani Tuhan. Responnya itu salah. Dia salah respon. Responnya itu salah. Sehingga banyak orang yang sudah melayani Tuhan tetapi hidupnya masih jatuh di dalam dosa karena dia punya respon yang salah. Tidak dari dalam hatinya sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan, tetapi salah responnya. Sedangkan kata kedua adalah kata hineni. Hineni itu adalah menjawab, merespon dengan sungguh-sungguh dari dalam hatinya. Dan Abraham diartikan, diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani adalah hineni. Dia menjawab panggilan Tuhan, ya Tuhan. Dan itu dia jawab dari dalam hatinya. Sungguh-sungguh dari dalam hatinya dia meresponi panggilan Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini kita akan belajar bagaimana respon kita terhadap panggilan Tuhan saat ini. Yang pertama,
kita lihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, bagaimana respon Abraham adalah dia siap selalu dalam panggilan Tuhan. Baik yang mendesak ataupun tidak mendesak. Kata hineni di dalam perjanjian lama itu 178 kali dituliskan di dalam Alkitab. Artinya tokoh-tokoh Alkitab zaman dulu sangat meresponi panggilan Tuhan, baik dalam situasi yang sulit, situasi yang mendesak, selalu mereka katakan ya Tuhan, pakai aku Tuhan, dan itu dari dalam hatinya. Makanya saudara, malam hari ini saudara harus bisa mengerti bagaimana responmu terhadap panggilan Tuhan. Jangan hanya saudara sekolah Alkitab, belum tentu responmu itu benar terhadap panggilan Tuhan. Banyak anak sekolah Alkitab yang gagal di luar sana. Jangankan sekolah Alkitab saudara, yang sekuler pun banyak yang gagal. Jadi tidak jaminan kita sekolah Alkitab, saya sekolah Alkitab, saya bisa meresponi panggilan Tuhan yang benar. Tetapi Abraham, dia meresponi panggilan Tuhan dengan siap. Seperti seorang tentara, kalau dipanggil komandannya, mereka selalu berkata siap dan siap dan. Apapun yang mereka lakukan ketika mereka dipanggil komandannya, mereka langsung mengambil sikap tegak dan hormat dan berkata kepada komandan, siap dan. Jadi saudara harus siap sedia dalam meresponi panggilan Tuhan. Dimanapun Tuhan mengutus saudara untuk melayani Dia. Di gereja, di perintisan di daerah, di gereja yang jemaatnya tidak terlalu banyak seperti di Kedoya, di gereja yang saudara tidak mendapatkan PK, di gereja yang saudara tidak melayani, tidak diberikan imbalan, tapi responmu bagaimana? Jangan saudara melayani yang ditanya PK-nya ada enggak? Loh, salah itu. Responnya sudah uang dulu, bukan melayani Tuhan. Saya khotbah ada PK-nya enggak? Enggak ada. Saya pelayanan ada PK-nya enggak? Enggak ada. Beberapa minggu yang lalu saya buat video bagaimana saya sudah melayani Tuhan selama 15 tahun. Di mana umur 14-15 saya sudah menjadi guru sekolah minggu. Bahkan kami harus mengajar sekolah minggu jam 7 pagi di daerah Rawabuaya, Cengkareng. Bukan di gereja ini. Jam 7 pagi kami harus pergi. Ada sekolah minggu kita di daerah Cengkareng jam 7. Jam 6 kami sudah berangkat hari Minggu dari sini. Bangunin anak sekolah minggunya pagi-pagi. Mandiin. Sudah dibangunin, dimandiin lagi. Kadang buang air besar kita cebokin lagi, gitu kan? Lalu selesai jam setengah 9, jam setengah 9 kami harus balik ke Kedoya karena kita ibadah jam 10. Apakah saya dikasih transport? Nggak ada, saudara. Apakah saya dikasih uang bensin buat beli bensin motor ke sana? Nggak ada. Tapi bagaimana responmu, siap nggak ketika Tuhan pakai saudara untuk melayani Tuhan? Ini belum dipakai apa-apa sudah maunya kabur aja, nggak kuat aja, menyerah aja. Bagaimana Tuhan bisa pakai saudara lebih bagus lagi pelayanan saudara, tapi ketika saudara masih dipercayakan melayani di bidang-bidang yang kecil, saudara sudah menyerah. Melayani sekolah minggu di Kedoya jam 11 pagi aja berantakan. Jadi bagaimana responmu? Siap
dalam panggilan Tuhan. Baik yang waktunya tepat ataupun tidak tepat. Karena firman Tuhan berkata, siap atau tidak waktunya, baik atau tidak waktunya, tetap melayani Tuhan. Jadi respon panggilan Tuhan adalah kita harus siap. Dalam situasi apapun, ketika Tuhan panggil saudara, saudara harus siap. Dengan latar belakangmu saat ini harus siap. Saya dari keluarga susah, saya orang tua saya nggak ada, saya orang tua saya tidak mampu, saya kurang bisa menangkap. Tapi kalau Tuhan panggil, siap. Jangan banyak alasan, jangan banyak permintaan. Abraham Tuhan panggil, dia berkata, Abraham, ya Tuhan. Ini nih, ya Tuhan. Saya siap Tuhan. Lalu Tuhan beritakan, Abraham, ambil anakmu Ishak, bawa ke Gunung Moria, persembahkanlah dia menjadi korban bakar. Jadi saudara, bagaimana respon panggilan Tuhan di dalam hidup saudara? Yang pertama adalah saudara harus siap. Dipanggil untuk melayani Tuhan, bukan melayani pendeta, bukan melayani Bapak Gembala, tetapi melayani Tuhan. Di saudara siap, amin? Amin. Yang siap katakan amin. Amin. Kok Angel nggak ngomong? Nggak siap kali dia? Nggak siap kau Angel? Siap ngantuk kau ya? Jadi yang pertama harus siap. Yang kedua, respon terhadap panggilan Tuhan adalah melakukannya dengan tulus. Di dalam ayat pasal 22, 3 kali Abraham mengucapkan kata hineni, ya Tuhan. Yang kedua itu pada saat anaknya Ishak, ayat ke-7, bertanya kepada Abraham. Anaknya berkata, Bapa. Lalu Abraham menjawab, ya anakku. Terjemahannya adalah hineni, ya anakku, ini aku. Saudara bisa membayangkan gak situasinya saat itu? Anaknya sudah mau dikorbankan. Bahkan firman Tuhan menuliskan, anaknya itu kayunya sudah disusun sebagai tempat bakaran, tempat pengorbanan. Lalu Ishak sudah diikat. Tapi Abraham berkata, nanti Tuhan akan kasih domba buat dikorbankan. Ishak nanya, Bapak, mana? Siapa yang mau dikorbankan? Ya, nanti Tuhan kasih domba. Padahal saat itu Ishak sudah diikat badannya di kayu untuk dikorbankan. Saudara, kalau saudara masuk ke dalam situasi yang dialami oleh Abraham saat itu, bagaimana dia harus kehilangan anaknya? Di dalam pasal yang ke-21, Abraham sudah kehilangan anaknya, yaitu Ismail, yang diperoleh dari Hagar, induknya. Di pasal 21, Sarah mengusir Hagar dan Ismail karena Ishak sudah lahir saat itu. Tetapi itu tetap anaknya Abraham. Dan di pasal 22, Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran. Jadi Abraham kehilangan keturunannya. Ismail sudah pergi, diusir, tidak tinggal lagi bersama dengan dia. Sedangkan Ishak harus dikorbankan sebagai korban bakaran, penebusan atas dosanya dia. Tetapi sekali lagi Abraham berkata hineni. Yang kedua, bagaimana respon kita terhadap panggilan Tuhan adalah kita harus tulus dalam melayani Tuhan.
Tulus artinya adalah motivasi kita harus benar. Motivasimu apa saat ini datang melayani di gereja ini? Kalau motivasi saudara tidak benar, saya percaya saudara akan pindah-pindah gereja aja saja. Di gereja ini nggak tahan, nggak betah, kabur, pindah ke gereja sini. Gereja sini nggak tahan, nggak betah, kabur, pindah gereja yang lain. Gereja lain nggak tahan, dia nggak betah, kabur lagi. Kenapa? Karena dia nggak tulus. Karena motivasinya nggak benar. Tapi kalau saudara punya motivasi yang benar melayani Tuhan, saudara setia, saudara taat dalam perkara yang kecil, maka Tuhan bisa pakai saudara menjadi orang yang besar dalam melayani Tuhan di ladangnya Tuhan. Amin. Tuluslah meresponi panggilan Tuhan. Motivasinya benar. Tulus. Bahkan Abraham tulus, dia ikhlas. Anaknya dibakar, dikorbankan di depan matanya, dilihat sendiri oleh dia. Dia berkata ini dari dalam hatinya, ya. Jadi saudara, responmu bagaimana? Yang pertama tadi saya katakan bahwa saudara harus siap. Yang kedua adalah saudara harus tulus dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan di mana saja Tuhan pakai, sama upahnya. Melayani Tuhan di bidang apa saja, sama upahnya. Saya khotbah dengan saudara yang sebagai asar penerima tamu, sama upahnya. Bahkan lebih susah persiapan khotbah. Kalau asar tinggal senyum, gitu kan? Senyum saja, upahnya sama. Tapi apakah tulus? Ada sebuah cerita bagaimana ada seorang asar di sebuah gereja. Ketika jemaat itu disambut oleh asar ini, mereka merasa sukacita, senang, gembira. Tapi ketika disambut oleh asar yang lain, sepertinya beda. Setelah ditanya, Pak, jemaat sering bertanya setiap Bapak menyambut jemaat, mereka merasa sukacita. Lalu asar ini berkata, ya, saya memang tulus menjadi asar. Meskipun saya jadi asar, tapi saya datang ibadah tidak pernah terlambat. Ibadah jam 8, jam 6, dia sudah persiapan. Dia rapi, pakaian yang rapi, dia sesuaikan. Wah, cocok nggak nih ya jadi asar, bajunya. Wah, sudah rapi belum? Baru dia datang sejam sebelum ibadah dimulai, dia sudah ada di pintu menyambut. Dia cari-cari bahasa yang pas untuk menyambut jemaat apa. Jadi persiapannya sudah matang. Meskipun dia adalah seorang asar. Bukan hanya jadi pengkhotbah yang persiapannya matang, tapi juga jadi asar, pemain tamborin, pemain musik, singer, worship leader, sama. Semuanya harus matang. Cuma jadi singer, udahlah asal tampil aja, datangnya terlambat atau jam 10 baru datang. Pemain tamborin cuma getrek doang, datangnya terlambat, nggak pernah latihan tamborin. Bagaimana Tuhan mau pakai saudara? Abraham tulus melayani Tuhan. Jadi hari ini respon kita adalah saudara tulus melayani Tuhan. Di Kedoya maupun dimanapun nanti, di Pekanbaru juga tulus melayani Tuhan. Saya hebat juga melihat si Revan karena dia bisa bertahan seorang diri di Pekanbaru. Tapi kadang-kadang kalau dia tidak punya uang, bang, listrik udah mau mati bang, waduh, lagi nggak ada uang, saya lempar ke Pastor Ishak. Ya kan, nggak tahu dia lempar ke ibu gembala, tiba-tiba nyala aja listrik. Bang, lagi nggak ada makan nih bang, udah ngutang dari warung sebelah bang. Ya udah, pinjam lagi. Aduh bang, ditanyain mulu, utangnya udah banyak nggak dibayar-bayar. Waduh,
Saya lagi ada uang, saya transfer 100 kalau lagi ada. Tapi bisa bertahan. Bahkan rencananya kita Natal tanggal 25 di Pekanbaru. Malah istri saya bilang, emang grandma-nya nggak ikut? Iya. Ya udah kita naik mobil aja sekeluarga. Waduh. Sekeluarga ke Pekanbaru 2 hari 2 malam. Ya. Lalu dia bilang, iya kan nggak, masa keluarganya ditinggal-tinggal pelayanan, kami juga mau lihat dong pelayanan di sana. Woi, luar biasa. Gitu. Makanya cari pasangan itu seperti itu, John Rees, yang sudah tahu visi dan misi kita, ya enggak? Jangan asal milih. Kalau saudara asal milih, ya lihatlah suaminya nggak ke gereja, istrinya ke gereja, anaknya ke gereja, suaminya entah kemana. Jadi harus tulus ya. Yang kedua, harus tulus meresponi panggilan Tuhan. Kalau saudara tidak tulus, sama seperti kisahnya Yunus. Ketika Tuhan panggil Yunus, Yunus, kamu pergi ke Niniwe, sampaikan firman Tuhan di sana supaya orang-orang bertobat. Yunus bilang, ya Tuhan. Tetapi dia pergi ke Tarsus. Dia bilang iya. Tapi dalam hatinya, ngapain saya ke Niniwe? Saya pergi saja ke Tarsus. Dia nggak tulus dalam meresponi panggilan Tuhan. Dia lari dari panggilan Tuhan. Banyak orang sekarang lari dari panggilan Tuhan. Nggak kuat jadi hamba Tuhan, lari. Nggak kuat jadi pelayanan, dia lari. Banyak juga kalau saudara lihat orang-orang sekolah Alkitab lari dari panggilannya. Ada yang jadi sales, ada yang jadi tukang asuransi, ada yang jadi teller. Padahal dia lulusan sekolah Alkitab, seharusnya dia membuka gereja, membuka jemaat, dia lari dari panggilannya. Jadi saudara, yang kedua adalah saudara harus tulus dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, kembali lagi, Abraham berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Ketika malaikat Tuhan berseru memanggil Abraham, Abraham. Ayat yang ke-11 berkata, ya Tuhan. Terjemahannya adalah ini nih, ya Tuhan, ini aku Tuhan. Kembali lagi Abraham meresponi panggilan Tuhan dari dalam hatinya. Yang ketiga, ketika saudara meresponi panggilan Tuhan dengan taat dan setia, Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan. Amin. Enggak semangat. Amin. Amin. Malaikat Tuhan panggil Abraham. Ya Tuhan, jangan kamu bunuh anak. Tuhan telah menyediakan gantinya. Lihatlah domba di sana. Dan ketika Abraham melihat ada domba yang terikat, lalu domba itulah dikorbankan. Dan setelah itu, ayat yang ke-14, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Di dalam bahasa Ibrani-nya dikenal dengan istilah Yehovah Jireh. Jadi ketika saudara meresponi panggilan Tuhan dengan taat, Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara. Meskipun saat itu firman Tuhan lihat pisaunya itu sudah siap untuk mengorbankan si Ishak. Sudah diikat si Ishak, bukan Bapak Ishak ini. Sudah diikat di batang kayu, gak bisa kemana-mana. Sudah diasah pisaunya, tinggal dikorbankan, disembelih. Lalu malaikat Tuhan berkata, Abraham, jangan kamu bunuh. Artinya Tuhan menyediakan apa yang saudara butuhkan tepat pada waktunya. Amin. Sehingga Abraham berkata, tempat ini saya namakan Tuhan menyediakan, Yehovah Jireh. Jadi ketika saudara meresponi panggilan Tuhan dengan benar, Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan saudara tepat pada waktunya.
Waktunya itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktu saudara. Karena kalau waktu kita, kadang kita menganggap ini sudah tepat nih waktunya nih. Tuhan kasih dong sekarang, Tuhan berkati dong sekarang, Tuhan beri dong sekarang. Tetapi belum tentu sesuai dengan waktunya Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berikan, maka itu adalah waktunya Tuhan pada saat yang tepat, pada saat yang terbaik, pada saat yang pas Tuhan sediakan. Dan dari situ saudara, Tuhan akan menepati janjinya. Kalau saudara lihat, Abraham sudah diberikan janji oleh Tuhan. Abraham, aku akan memberkati engkau. Setiap keturunan-keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Dan pada saat itu Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria. Dalam perjalanannya itu selama 3 hari mereka menuju ke sana. Dan jika saudara tahu, Gunung Moria itulah yang nantinya akan menjadi sebuah kota yang dikenal dengan Yerusalem. Dan di Yerusalem di situ lahirlah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan di Yerusalem di situ juga Tuhan Yesus disalibkan. Jadi itu sudah ada rancangannya Tuhan. Di Gunung Moria, Ishak akan dikorbankan sebagai pengampunan dosa. Tetapi daerah ini kemudian menjadi kota Yerusalem. Yesus lahir di sana sebagai penebus dosa. Nyambung kan? Sinkron kan? Itulah firman Tuhan. Kalau saudara tidak baca firman Tuhan ini secara utuh, saudara nggak paham, saudara nggak ngerti. Tapi kalau saudara baca, saudara pelajari baik-baik, maka saudara akan tarik benang merahnya. Oh, ini ya maksud Tuhan. Jadi Abraham menjadi bangsa yang besar karena di tanah Moria ini yang nantinya akan menjadi tempat lahirnya juru selamat manusia. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan malam hari ini menguatkan kepada kita, responilah panggilan Tuhan dengan benar di dalam hidup saudara. Tuhan akan pakai saudara. Tuhan akan pakai hidupmu jika saudara meresponi dengan benar. Yang pertama tadi saya katakan, siap terhadap panggilan Tuhan. Melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Jangan pernah menolak pelayanan. Jangan pernah bersungut-sungut dalam melayani Tuhan. Berikan yang terbaik dalam melayani Tuhan. Saya khotbah hari ini saya persiapkan secara baik. Tidak asal saya baca lalu saya ngomong, enggak. Saya harus searching lagi bagaimana firman Tuhan ini, apa sih tentang ini, persiapkan dengan baik. Jadi saudara melayani juga harus persiapkan dengan baik. Lalu responi panggilan Tuhan dengan tulus. Jangan pernah memiliki motivasi yang lain. Motivasi karena uang, motivasi karena kekerabatan keluarga. Tetapi saudara, motivasi kita dipanggil oleh Tuhan adalah menjadi alat kemuliaannya Tuhan. Bagaimana hidup kita, hidupmu dan hidup saya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Dia, bukan untuk menjadi pembuat dosa. Dan yang ketiga, ketika saudara sudah meresponi panggilan Tuhan, maka Yehova Jireh, Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara. Apa yang menjadi kebutuhanmu saat ini, datanglah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, berlututlah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Maka Dia adalah Allah yang dekat. Bahkan saudara baca pasal 21, pasal sebelumnya, Hagar yang sudah diusir oleh Sarah, Hagar menangis kepada Tuhan. Tapi tahu nggak saudara, Tuhan juga memberkati Hagar dan Ismail. Tuhan berkata, Hagar, aku tidak akan membuang anakmu Ismail, melepaskan. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Maka Hagar pada saat itu berkata, di tempat inilah aku melihat Tuhan.